Halo semua, kenalin aku Rizky Nurul Azizah, calon Menteri Manajemen Sumber Daya Anggota atau MSDA. Di sini mau maparin spoiler-spoiler dikit tentang apa sih yang mau dibawain sama MSDA nanti di Muker. Oke, kita langsung aja ke bahasan yang pertama. Ini tentang hashtag, di mana MSDA itu punya hashtag Quality in Diversity. Maksudnya adalah aku berharap ke depannya seluruh bagian dari MSDA itu selalu ingat bahwa adanya perbedaan karakter dari setiap anggota MTM itu bukanlah menjadi sebuah halangan yang besar, bahkan bukan menjadi sebuah masalah, kan, tetapi itu akan menjadi sebuah penentu kualitas MTM ke depannya itu akan bagaimana. Jadi quality in diversity, keren banget. Ya nggak? Iya dong. Oke, lanjut. Ntar mana ya? Terus ini deh udah bener. Jadi selanjutnya itu kita bahas tentang objektif kementerian dari MSDA. Nah, objektif MSDA sendiri itu turun dari 2 objektif Kemenkoan. Nah, dari objektif Kemenkoan tuh turun jadi objektif kementerian, kemudian aku bikin key result, dan akhirnya ada yang namanya strategi, atau biasanya tuh kalau di tahun-tahun sebelumnya kita kenalnya dengan nama proker. Untuk objektif kementerian dan juga key result itu nggak akan aku bahas detail di sini, jadi buat teman-teman yang kepo bisa banget di pause terus dibaca, karena ya namanya juga video pramuker ya, jadi ini kayak biar kalian penasaran dan mau datang untuk ke Muker. Oke, objektif kementerian pertama ini kita lanjut ke objektif kementerian yang kedua. Nah, objektif kementerian yang kedua ini itu tuh adalah melakukan evaluasi dan apresiasi secara berkala terkait ketercapaian profil anggota per jenjangnya. Oke, resultnya kalian bisa baca sendiri, boleh di pause, dan untuk strateginya di sini ada 2, yaitu The Adventure of Brosis dan juga The Incredibles. Lanjut ke objektif terakhir, yaitu memastikan setiap anggota mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan potensinya. Untuk strategi juga ada 2, yaitu up dan finding staff. Nah, pasti kan kalian dari tadi pas baca, mungkin kalau baca ya, cuma kalau aku sebutin juga kalian mungkin ngeh atau dengar kalau nama-namanya itu kayak nggak asing kan, nama-nama strateginya. Itu tuh karena aku sebagai calon Menteri MSDA itu tuh menamakan nama-nama strategi di MSDA itu dengan nama-nama film animasi. Jadi Up ini ya dari terinspirasi dari film Up, terus Finding Stuff itu kayak terinspirasi dari film Finding Nemo atau Finding Dory juga ya kan. Terus tadi ada The Adventure of Browses, itu aku terinspirasi dari The Adventure of Tintin. Oke, so asik banget gue. Lanjut, bosan di sini nih. Nah, lanjut ke strategi yang pertama, ini Powerpuff Base. Jadi Powerpuff Base ini isinya tentang database. Jadi ada database tentang informasi pribadi, terus ada database tentang hasil OSJUR, database kepanitiaan, atau keorganisasian baik di dalam maupun di luar MTM. Nah, kenapa sih sebenarnya harus ada strategi ini? Karena sebenarnya aku tuh pengen database tuh nggak cuma disimpan doang, tapi akan dipakai. Contoh, database aktivitas kepanitiaan dan keorganisasian itu bisa digunakan, dimanfaatkan ketika perekrutan wisjul, panitia wisjul atau panitia osjur, bisa kan? Nah, ya makanya aku himpun di sini. Kalau misalkan kepo teknisnya kayak gimana, oke, balik lagi ke promosi, kalian harus datang muker. Lanjut ke strategi yang kedua, pindah. Ini adalah The Adventure of Brosis, di mana ini tuh merupakan sistem proker yang menilai kinerja dari teman-teman staf BP nanti. Nah, manajemen tools yang dipakai sama BP kali ini kan itu beda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi penilaiannya juga nggak bisa tuh pakai metode yang sama. Biasanya kan kita tuh pakai KPI. Dan kalau untuk sistem OKR ini tuh agak susah kalau misalkan kita menilai menggunakan KPI. Makanya aku tuh kemarin udah cari-cari tuh apa ya metode penilaian lain yang benar-benar efektif untuk manajemen tools OKR. Dan sebenarnya yang paling menurut aku mendekati efektif dan keefisienan dengan OKR itu adalah metode CPM atau Continuous Performance Management. Kepo nggak kayak gimana? Ya kepo nggak kepo harus datang muker. Nanti aku jelasinnya di muker aja. Kalau di sini buat apa ada muker? Iya benar. Oke, lanjut ke strategi yang ketiga.
yaitu The Incredibles. The Incredibles ini tuh sebuah proker yang memberikan apresiasi ke staff nanti yang melakukan kontribusi lebih untuk MTM. Jadi kalau bahasa umumnya tuh kayak ini tuh proker strategi untuk best staffan gitu, best staff, best masa yang bener-bener MTM banget gitu. Nah hadiahnya tuh keren banget karena aku di sini memasang hadiah untuk best staff itu ada dua, best staff sama best masa ya, ada dua, yaitu yang pertama adalah endorse dari LinkedIn MTM ITB, dan yang kedua adalah berupa uang. Uangnya juga nggak kecil, sumpah nggak 10.000, 20.000, gede. Jadi kepo kan berapa? Makanya datang kamu. Oke, lanjut ke strategi keempat. Strategi keempat ini ada upgrading path, di mana upgrading path ini tuh sebuah strategi yang baru ada di MTM. Konsepnya mirip-mirip sama career path, cuma di sini lebih dititik beratkan ke minat dan potensi. Jadi secara kasar, secara umum banget nanti setiap anggota MTM itu wajib menghadiri proker yang sesuai dengan minat dan potensinya gitu, minimal ya. Jadi kalau mau datang ke semua ya boleh banget, cuma minimal at least datang ke proker yang emang sesuai dengan apa yang diminati dan yang dipotensikan ada di dalam di anggota MTM tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke strategi terakhir, yaitu finding staff. Jadi finding staff ini sebenarnya adalah strategi. Aduh, aku masih nggak bisa move on dan kata-kata broker. Jadi finding staff ini tuh sebenarnya strategi untuk tentang si rekrutmen. Jadi kan sebuah kepengurusan kan pasti butuh yang namanya staff ya. Nah, nama strategi untuk melakukan rekrutmen itu tuh namanya finding staff. Finding staff ini akan dilakukan 2 kali. Yang pertama di awal kepengurusan untuk mencari staff tetap, dan yang kedua adalah di pertengahan ketika nanti udah ada anggota biasa MTM 2020 gitu. Jadi si angkatan MT 20 udah masuk, baru deh kita mulai rekrutmen lagi untuk staff magang. Oke, selesai. Ih, cepet banget, gila, keren. Jadi udahlah nggak usah basa-basi. Jadi terima kasih yang udah mau dengerin aku ngomong berisik. Di sini ada Hanupis alias hatur nuhun pisan. Buat yang nggak ngerti ini artinya adalah terima kasih banyak. Datang buker, datang. Terus nanti tanya-tanya ya tentang CPM atau tentang strategi-strategi aku deh, soalnya ini tuh bakal penting banget buat 1 tahun kepengurusan ke depan. Kan ini CPM itu adalah sebuah sistem yang baru diterapkan di MTM ya. Jadi mohon pengertiannya untuk kita nanti saling mengerti bersama di Muker. Udah jangan sebanyak basa-basi. Dadah.